Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati untuk kita bersungguh-sungguh di dalam kita memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat di pagi hari, hingga kami boleh melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Pada malam hari ini kami mohon pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan mengambil pucuk pimpinan dalam ibadah kami, menjamah setiap hati kami, memberikan kami konsentrasi yang baik, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan awali dengan pujian Satu Hal Yang Kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Pujikan dengan kesungguhan hatimu, menjadi kerinduan kita untuk kita terus membangun persekutuan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kurindu, Aku memujimu
diam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
kami yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Jamah siap hati kami Tuhan, jamah lidah bibir kami, biar kami bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ampuni kami Yesus, layakkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuasai pemikiran kami, biar kami tertuju padamu saja, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih, kami berterima kasih Yesus. Haleluya,
urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan.
Engkau Tuhan, kami merasakan urapan-Mu, kami memuji-Mu Yesus, kami merasakan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Engkaulah penolong hidup kami, Engkau yang memberi kekuatan baru, Engkau yang memberi kedamaian hati kami, Yesus. Kami berserah penuh hanya padamu, Engkau yang menjamah setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan menaikkan doa syafaat, kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, jam-jam ibadah yang ada, biar kiranya Tuhan memberkati walaupun saat ini ibadah dialihkan di doa malam seperti pada malam hari ini secara online, tetapi biarlah tidak mengurangi kesetiaan di dalam membangun persekutuan kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, para pelayan-pelayan, semua yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan Yesus mengikat dengan tali kasih-Nya, agar boleh bersatu hati di dalam melayani Tuhan, di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan hanya nama Tuhan sajalah yang akan dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan kita, para pelayan Tuhan. Kita doakan untuk jemaat yang ada, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar Tuhan memberkati kehidupan mereka saat ini, boleh diberkati dalam kesehatan yang baik, di dalam perekonomian yang baik, terlebih berkat secara rohani, keimanan mereka boleh semakin kuat, semakin kokoh, berdiri apapun yang terjadi di masa yang sulit ini, tetapi mereka boleh semakin mendekatkan hidup mereka, bersandar dan berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus saja, sehingga mereka boleh semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk kota kita tercinta Lamongan, biar tangan Tuhan saja yang turut campur tangan di dalam memberkati, melawat, bahkan mencurahkan belas kasihan-Nya untuk bangsa dan kota kita. Juga mereka yang ada di garda depan, para aparat pemerintahan, untuk tenaga kesehatan yang ada, TNI Polri yang menjaga keamanan, kita doakan mereka supaya mereka diberikan kekuatan kesehatan, hikmat marifat dari Tuhan, sehingga mereka boleh menghasilkan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa, negara, dan kota kita tercinta. Dipersilahkan Ibu Shirley akan memimpin kita dalam doa syafaat, dan kita semua baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah boleh bersatu hati mengaminkan setiap pokok-pokok doa yang ada. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini kami kembali datang di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami rasakan hadirat-Mu turun ke atas kami, dan biarkanlah Tuhan mencurahkan urapan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa bersama untuk gereja Tuhan di tempat ini, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, jemaat Tuhan semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami belum bisa beribadah bersama-sama, kami hanya bisa beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya lawatan Tuhan, urapan Tuhan tetap sama bagi kami semua. Asalkan kami mau tetap mengandalkan Tuhan, asalkan kami mau tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan terus akan menolong kami, melindungi kami, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia yang mengalami sakit. Tuhan, kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, sanggup menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, juga yang sedang mengalami susah hatinya. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memberikan penghiburan Tuhan, memberikan kekuatan iman Tuhan, sehingga imannya semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga anak-anak Tuhan yang mengalami jalan buntu, kami percaya dan yakin Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarkan gereja-Mu di tempat ini terus memancarkan sinar terang Tuhan, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami mohon Tuhan lawat bangsa kami, Tuhan lawat kota kami Tuhan, biarkanlah belas kasihan-Mu turun ke atas kami semua Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk dari pemerintahan pusat sampai yang ke daerah Tuhan. Tuhan terus lawat kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan urapan-Mu terus turun ke atas kami semua ya Tuhan. Dengan adanya virus yang sedang mewabah ini Tuhan, kami mohon Tuhan, biarkanlah virus ini cepat berlalu atas kami Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas kembali dengan baik, beribadah kembali dengan baik ya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di garis depan Tuhan, tim medis, para medis, anggota Polri, TNI yang ada Tuhan, terus berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan yang baik Tuhan untuk mengatasi situasi yang sulit ini Tuhan. Biarkanlah semuanya ini bisa teratasi dengan baik dan bisa kembali berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni kami semua Tuhan, biarkanlah apa menjadi doa-doa kami, permohonan kami ini naik di hadirat Tuhan, dan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan. Biarkanlah kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan, kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami. Karena bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan janjikan, tapi rancangan damai, sejahtera, sukacita, itu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon urapan-Mu turun ke atas kami. Biarkanlah firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, menjadikan kekuatan bagi kami semua Tuhan, sehingga kami tetap kuat, iman kami tetap kuat dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Malam hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam kasih Tuhan, walaupun
dalam ibadah doa kita malam ini masih secara online. Mari saudara-saudara yang ada di rumah persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak untuk membaca di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Satu ayat yang pendek, yang singkat, tapi mari kita mau belajar untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau pada hari-hari kemarin ya dalam 1 atau 2 minggu ini ya kita mendengar firman Tuhan bagaimana kiprah Roh Kudus yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Dan pada kesempatan malam hari ini saya ingin menegaskan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita sangat butuh Roh Kudus. Ya. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam suratan Ibrani atau kitab Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, singkat ya, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang ada. Mari kita terus pelihara sedemikian rupa, bahkan kita tingkatkan. Karena persaudaraan kita di dalam Kristus itu jauh lebih lebih kental, lebih akrab ya. Kalau dibandingkan dengan persaudaraan secara lahiriah, apalagi walaupun persaudaraan saudara kandung, tetapi kalau tidak di dalam Kristus itu juga memang jauh berbeda. Ya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 133, ya, satu ayat yang tidak asing bagi kita anak-anak Tuhan, persaudaraan yang rukun. Ya, satu pasal hanya 3 ayat. Ya, saya bacakan 133 dalam Mazmur ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam Mazmur Daud ini bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita mau belajar saudara bersaudara, baik saudara secara lahiriah, saudara-saudara sesama seiman, satu gereja, berbeda gereja, kita seiman. Mari kita mau belajar untuk rukun. Di sini dikatakan alangkah baiknya dan indahnya kalau kita semua rukun. Terlebih dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, dengan anak-anak, maksudnya saudara dengan bersaudara, anak-anak dengan orang tua, menantu dengan mertua. Nah, mari kalau itu semua bisa rukun. Ya. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke
ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Dan kalau kita bisa rukun seperti ini, rukun yang sedemikian rupa, maka berkat Tuhan itu dicurahkan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tentunya kita semua rindu ya untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Mari kuncinya adalah kita mau memelihara persaudaraan kita, memelihara kerukunan kita dalam keluarga rumah tangga, kerukunan di dalam gereja, pelayan Tuhan satu dengan yang lain, jemaat dengan jemaat. Ya, mari kita mau terus pelihara persaudaraan kita di dalam Kristus ini. Ya, kita yang sudah disatukan oleh darah Kristus dari latar belakang yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda, ya, tetapi kita adalah satu di dalam Kristus. Di dalam persaudaraan kerukunan ini kita juga butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa rukun. Ya. Kita akan melihat di dalam kitab Yudas sebelum Wahyu. Itu hanya satu fatsal. Kita perhatikan Yudas pada ayat yang ke-19. Kitab Yudas ayat yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Inilah saudara, hidup tanpa Roh Kudus yaitu pemecah belah yang hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Sebab itu mari supaya kita tidak menjadi pemecah belah, tapi kita boleh rukun, bersatu, dan kita memang hidup di dunia, tapi biarlah keinginan-keinginan dunia tidak menguasai kita. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, yang menopang kita, maka kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rukun, yang bersatu, ya, boleh saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni, saling menguatkan, saling menasehati, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya ingin mengajak untuk melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini Tuhan Yesus mengutus saya dan saudara seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita bisa membayangkan bagaimana seekor domba. Domba itu lemah. Beda dengan kambing. Kalau kambing masih mempunyai tanduk, punya senjata. Tapi domba tidak punya tanduk. Bisanya kalau ada kesukaran atau ada yang mengganggu, domba itu hanya bisa mengembik. Artinya kita itu lemah, tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa kita hanya mengembik,
menangis di bawah kaki Tuhan Yesus. Ya. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu ganas, serigala itu jahat. Ya. Jangankan kita mengganggu, kita tidak mengganggu saja, serigala itu sudah buas. Ya. Dan kita melihat kalau Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala, ya, lalu Tuhan memberikan satu senjata, ya, supaya saya dan saudara cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua hal ini harus ada di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tidak boleh hanya salah satu. Seperti kalau kita memiliki dua kaki, ya. Kalau kaki kita dua, pasti jalan kita bagus. Tetapi kalau kaki kita satu, kita akan pincang. Ya. Demikian juga Tuhan memberikan senjata ini supaya kita dapat melawan segala kelicikan iblis, serigala-serigala yang ada. Kita harus cerdik seperti ular. Jangan hanya cerdik saja. Ya, dengan kecerdikan kita, kalau kita hanya cerdik, maka kecerdikan itu bisa kita pakai untuk mengakali yang lain. Ya. Sebab itu Tuhan menambahkan supaya kita tulus seperti merpati. Demikian juga sebaliknya, kita jangan hanya tulus saja. Kalau kita hanya tulus saja, kita akan dimakan oleh mereka yang cerdik. Ya, kita diakali. Ya. Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Dua-duanya harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Supaya kehidupan kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini juga membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus bukan hanya kita kejar gulsolalinya saja. Ya, kita dipenuhkan Roh Kudus, bisa bahasa roh. Ya. Tetapi kehidupan kita tidak ada perubahan. Tetap yang jahat semakin jahat. Ya. Yang suka gosip semakin gosip. Terus digosok sampai menjadi sip. Ya. Digosok-gosok. Ya. Lalu yang utang bayarnya semoyo. Tidak ada perubahan. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita supaya kita dapat melakukan apa yang menjadi tuntutan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi saudara-saudara satu dengan yang lain dengan rukun, dengan kesatuan, tidak terpecah belah. Dan kita kalau diutus oleh Tuhan seperti domba ke tengah-tengah serigala, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, lebih-lebih saat ini kita menghadapi virus corona ini, ya, yang terus semakin banyak yang terjangkit, tapi biarlah kita tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, kita mau melakukannya. Kita akan terlebih dahulu melihat di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 dan pasal 18 ayat yang ke-14.
kita membaca terlebih dahulu Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Fatsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa kita harus tetap bersemangat. Dan di dalam pembacaan kita melihat di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, memang saat ini kita mengalami banyak kesukaran, tantangan, apalagi menghadapi virus corona. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gajinya dipangkas, ada yang tidak terima gaji dan lain sebagainya. Kesukaran semakin bertambah, tetapi kita tidak boleh menambah dengan kesedihan, dengan putus asa. Tapi di sini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan hanya obat, tetapi obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai semangat kita patah. Jangan sampai kita putus asa. Ya, karena orang yang semangatnya patah, yang mudah putus asa, di sini dikatakan itu mengeringkan tulang. Ya, penyakit akan berdatangan. Lalu Fatsal 18 ayat yang ke-18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau kita bersemangat, apapun kesukaran penderitaan kita, pasti kita bisa menanggungnya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Kalau kita di dalam kesukaran, kesulitan, kita mengalami putus asa, maka kita juga tidak akan mendapatkan kekuatan. Kita perhatikan juga di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apabila saya dan saudara tawar hati, putus asa pada waktu dalam kesukaran, dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kekuatan kita kecil berarti kita lemah, tidak berdaya. Sebab itu jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah kita putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu yang menjadikan kita semangat atau tidak itu tergantung dari hati. Sebab itu di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji nama Tuhan. Kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa hati harus dijaga? Kita tahu bahwa di dalam hati manusia itu
adalah tempatnya dosa. Ada yang mengatakan hati adalah pabriknya dosa. Kita melihat di dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-19. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Demikian juga yang ada di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 21 dan 22. Ya. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itulah isi hati manusia yang belum bertobat. Ya. Demikian juga di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ya, saya tidak bacakan. Di situ dikatakan bahwa hati itu penuh dengan kelicikan. Ya. Di depan saya sudah ada, saya baca. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya. Kita melihat di sini bahwa di dalam hati manusia itu, hatinya penuh dengan kelicikan, hati penuh dengan segala dosa. Sebab itu perlu disucikan, hati nurani kita perlu disucikan, dikuduskan di dalam darah Kristus Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Hati nurani kita perlu disucikan oleh darah Kristus, sehingga saya dan saudara bisa untuk beribadah kepada Allah kita yang hidup. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk terus menolong kita, memimpin kita, supaya kita terus hidup di dalam persaudaraan yang rukun, dalam kerukunan kita bersatu, di dalam kita melayani Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam kita membangun keluarga rumah tangga, ya, kita terus ada di dalam kerukunan, dalam persaudaraan yang sedemikian rupa, dan biarlah kita tidak menjadi pemecah belah. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi pemecah belah, tapi boleh semakin rukun, semakin kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara diutus di dunia ini bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Biarlah kita dengan pimpinan Roh Kudus, kita boleh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Dua hal ini terus harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus memang tulus itu harus, tapi harus disertai dengan cerdik. Saya teringat satu kejadian yang pernah saya alami. Saya lupa tahunnya, tapi waktu itu saya masih ingat Bapak Gembala masih memiliki sepeda motor GL 100. Ya. Waktu itu
kedatangan seorang bapak yang kakinya dibebat dengan kain yang begitu tebal sekali, jalannya pincang-pincang, ya. Lalu datang ke gereja, ya, ketemu dengan Bapak Gembala. Ya, memang Bapak Gembala itu ya gampang untuk jatuh belas kasihan, ya. Entah waktu itu dikasih berapa, saya lupa, ya. Lalu hatinya enggak enak. Lalu Bapak Gembala ini mengikuti orang ini naik sepeda motor GL itu, ya. Waktu itu Bapak Gembala ya katakan masih kuat lah, ya, enggak seperti sekarang ini, ya. Gak taunya batin saya mosok iso menemukan gitu, ya. Lalu ternyata bisa. Gak taunya orang ini pura-pura kakinya dibebat sedemikian rupa, ya. Ternyata Bapak Gembala bisa menemukan orang itu di terminal dan di situ istrinya sudah menunggu, ya. Gak taunya setelah dari jauh melihat istrinya, ternyata jalannya ndak pincang, ya. Itulah satu kepura-puraan. Zaman sekarang memang orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dengan orang yang pura-pura itu beda tipis, sehingga kita sulit untuk membedakan. Sebab itu kita harus butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa membedakan mana orang yang benar-benar harus kita tolong karena memang membutuhkan pertolongan, dan mana mereka yang hanya berpura-pura. Sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita hambur-hamburkan dengan sia-sia, ya. Memang seperti apa yang saya sampaikan, seperti Bapak Gembala ditipu oleh orang itu, ya memang itu urusannya dia dengan Tuhan, ya. Lalu Bapak Gembala mengatakan berbahagialah orang yang ditipu, ya. Tuhan akan menghibur, ya. Memang demikian. Tetapi setidak-tidaknya berkat itu kan bisa disampaikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Jangan sampai hanya karena kepura-puraan saja, ya. Karena pekerjaannya hanya begitu, dipakai untuk mencari sandang pangan dengan berpura-pura supaya orang jatuh belas kasihan. Dijauhkan hal itu dari kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biar Roh Kudus itu terus menolong kita, menopang kita di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir kita melihat di dalam kitab Roma, suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Demikian juga Roh, ya, itu Roh Kudus, Roh huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita boleh bersyukur dan berbangga. Tuhan Yesus sudah menganugerahi kita dengan Roh Kudus. Roh itu yang bisa membantu kita dalam kelemahan kita. Tatkala kita sudah lemah, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, dan bagaimana kita harus berdoa, kita tidak bisa ngomong, ya, seperti Hana
waktu dia kepingin seorang anak, ya, karena kepedihan hatinya dia tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan baik, tapi dalam hati dan hanya mulutnya yang hanya komat kamit, ya. Dan itu Roh Kudus itu yang menolong untuk dapat supaya kita berdoa di hadapan Tuhan. Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah kita mau mempersilahkan Roh Kudus itu diam tinggal dalam kehidupan kita. Sesuai dengan namanya kudus, mari kita menjaga, menata hidup kita sedemikian rupa di dalam kekudusan. Sehingga Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita saudara bersaudara boleh semakin rukun, semakin disatukan. Dan kita yang hidup bagaikan domba di tengah-tengah serigala, kita boleh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan kita tetap semangat, jangan pernah kita putus asa. Terus kita jaga hati kita, supaya hati kita jangan sampai kembali lagi untuk hidup di dalam dosa, tetapi hati yang sudah dibersihkan, disucikan oleh darah Kristus, dan kita yang ada di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan Roh Kudus terus menolong, membantu, menopang kita sehingga hidup kita tetap ada di dalam kekudusannya. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini boleh menguatkan kita semua untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, semakin setia, semakin dekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, malam hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena kasih kemurahan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kehidupan kami untuk kami belajar melakukan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hidup kami, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan, mentaati semua firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Anak-anak-Mu semuanya Tuhan, Kau memberkati, baik yang di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Lamongan maupun yang di luar kota. Tuhan memberkati satu persatu tanpa terkecuali. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Malam hari ini ibadah doa malam sudah selesai. Tapi kami yakin Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami untuk terus menopang kami sehingga kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Berkat-berkat Tuhan Yesus boleh terus mengalir, berkat jasmani, berkat rohani. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa malam kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah doa secara online besok 6:30 malam sampai pada selesainya. Tuhan Yesus memberkati.